Oke, teman-teman, kita akan belajar terkait atau training ulang terkait dengan kerja tim atau teamwork. Seperti yang pernah kita putar di awal tadi, ada salah satu konser dari Dewa 19. Nah, dari video tersebut ada kerjasama tim untuk mewujudkan konser itu terjadi, dari lighting-nya, dari pemain musiknya, dari petugas panggungnya, dan juga yakin di situ suasana akan kondusif karena ada security juga terlibat di situ. Jadi kita bukan hanya melihat hanya konsernya saja, tapi beberapa tim yang terlibat dalam proses itu terjadi. Jadi kira kita akan bahas nanti. Nah, tujuan training kita ada 5. Yang pertama, kita akan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Yang kedua, kita akan meningkatkan produktivitas. Dari setelah training ini selesai, diharapkan produktivitas teman-teman yang bekerja nanti semakin lebih bagus lagi. Yang saat ini sudah bagus, semakin bagus lagi, semakin bagus lagi. Atau yang ketiga, mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja yang terkait dengan tim yang di lapangan. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan problem solving dalam tim. Nah, kita akan bahas tentang apa itu teamwork. Ada 3 definisi yang mendekati atau yang saya rasa bisa kita ambil suatu kesimpulan nanti. Menurut Kamus Oxford, teamwork adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Yang kedua, ada Andrew Carnegie, teamwork adalah kemampuan untuk bekerja sama menuju visi yang sama. Nah, saya kalau membahas tentang visi jadi ingat ketika kita lagi GMB. Sebulan sekali kita adakan GMB, di situ kita sering untuk bersama-sama membacakan visi misi perusahaan kita. Nah, itu nanti visi yang akan kita tuju adalah sesuai dengan visi misi pada saat kita melakukan GMB. Kemampuan untuk mengarahkan pencapaian individu menuju tujuan organisasi atau perusahaan. Inilah bahan bakar yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang sangat luar biasa. Yang ketiga, teamwork adalah kerjasama di antara anggota tim yang memiliki keterampilan dan peran yang berbeda. Nah, saat ini ada tim food court, ada tim PR, ada tim housekeeping, ada tim security. Pekerjaannya sama atau beda? Beda, tapi tujuannya sama. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja secara individu. Ketika teman-teman housekeeping merangkap menjadi security, merangkap jadi PR, merangkap jadi resepsionis, berat sekali, tidak akan fokus untuk mengerjakan hal itu. Oleh sebab itu dipecah-pecah lagi sesuai dengan divisinya, sehingga setiap orang punya pekerjaannya masing-masing tapi dengan tujuan yang sama. Nah, kita simpulkan, teamwork adalah bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Ini adalah tujuan dari training kita hari ini terkait dengan teamwork. Tujuan dari training kita ada 3. Setelah teman-teman melakukan training teamwork, ada kesatuan tujuan. Semua anggota tim memiliki visi yang sama seperti ketika kita akan liburan dalam satu bis. Kita mau ke Ancol, yang dekat-dekat aja yang jauh-jauh. Kita mau ke Ancol. Kita mau ke Ancol. Semua orang yang berada di bis itu tujuannya sama. Nggak ada yang mau ke puncak, nggak ada yang mau ke Anyer. Tapi kita sama-sama tujuannya ke Ancol. Nggak ada lagi bentar yang di tengah jalan, saya pengen berhenti dulu di Monas, saya pengen istirahat dulu di Monas, saya pengen ke katedral atau saya pengen ke Istiqlal. Kita tujuannya satu. Lalu kita ada efisiensi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Karena tujuannya sama, kemampuan orangnya berbeda-beda, keterampilan orang yang berbeda-beda, bisa saling melengkapi. Atau yang ketiga, efektivitas. Setiap anggota memiliki keterampilan, komitmen, dan komunikasi yang baik. Tujuan kita hari ini. Ada satu contoh, teman-teman. Pada tahun 1969, saya belum lahir waktu itu.
ada satu misi, yaitu pendaratan di bulan. Yang terlibat di dalamnya adalah 400.000 insinyur, teknisi, dan ilmuwan untuk mencapai satu tujuan. Pada saat itu NASA ingin ke bulan. Kalau hanya saja pilot menggunakan pesawat biasa, itu kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, untuk merealisasikannya, ada 400.000 insinyur, teknisi, dan ilmuwan yang terlibat di dalamnya. Nah, semakin besar organisasi, semakin besar perusahaan, semakin besar tujuan kita, nggak mungkin kita akan mencapainya itu sendiri. Kita butuh kerjasama dari orang lain. Kita butuh support juga dari orang lain. Nah, kita hanya manusia biasa dan kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita saling melengkapi, kita saling bisa support satu dengan yang lain, hal yang besar akan terasa sangat mudah. Sama seperti ketika teman-teman ada sebuah batu, anggaplah ini sebuah batu besar, ada satu orang yang mendorong. Berat kan? Tapi kalau batu ini dipecah-pecah, lalu dibagi ke 100 orang atau 10 orang, satu orang membawa batu satu, prosesnya akan lebih cepat atau lebih lama daripada satu orang ini seperti Superman, dia mendorong batu itu sendiri. Malah bisa-bisa batunya menggelundung, orangnya kegencet, nggak sampai tujuan, sudah tewas terlebih dahulu. Tapi kalau ada satu kita tujuan untuk memecah batu atau memindahkan batu ini ke tempat yang lain, batu ini dipecah, diangkut bersama-sama, itu akan terasa lebih ringan, lebih mudah juga, efektif juga dibanding kita hanya seperti Superman. Kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada kita sendiri. Ini contohnya. Lalu apa manfaatnya untuk karyawan? Yang pertama, tanggung jawab atas pekerjaan ditanggung bersama. Tidak ada beban kerja yang terlalu berat untuk satu orang. Jadi semua orang dibagi di batunya, sehingga punya porsi tugas yang sama. Gak ada lagi nanti salah satu di antara orang tersebut mengeluh, kok kerjaan saya berat banget, sedangkan dia kasih aja, padahal gaji sama. Nah, hal itu sudah tidak terjadi lagi. Atau yang kedua, beban bekerja berkurang, bisa menunjukkan kemampuan dan ide kreatif dalam tim. Karena beban bekerjanya berkurang, waktunya lebih efektif, sehingga banyak-banyak ide yang muncul. Sama seperti yang kita analogikan tadi. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran. Oke, daripada kita angkut satu persatu, gimana kita pakai gerobak? Satu orang yang di depan, 5 orang mendorong. Ada ide-ide baru di situ. Jadi tidak monoton. Karena satu batu ini nggak bisa dipecah, ya sudahlah. Kita berpasrah, berpangku tangan. Nggak seperti itu juga. Tapi karena kita tadi bilang di awal, kita punya visi yang sama. Oleh sebab itu, pekerjaan tersebut kita harus bagi secara rata. Yang ketiga, sebagai media aktualisasi diri jika ada masalah, tim bisa membantu mencari solusi bersama. Jadi sebelumnya saya sampaikan, semakin banyak kepala, semakin banyak ide baru, semakin banyak masukan-masukan ataupun ya koreksi-koreksi apabila ada kesalahan. Lalu apa manfaatnya untuk perusahaan? Produktivitas kita akan meningkat karena pekerjaan lebih cepat selesai dengan tim yang solid. Sama seperti ketika kita ingin memindahkan batu ini tadi, maunya satu orang dorong, 4 orang naik di atas gerobak. Siapa yang bekerja lebih berat? Satu orang yang mendorong, 4 orang yang naik di atas gerobak, ngantring aja sambil bilang ayo terus, ayo terus. Sedangkan yang di depan dia narik-narik gerobak sendirian. Siap. Tapi kalau semuanya punya kompetensi yang berbeda, tapi tujuannya sama, satu orang dia bisa narik sebagai leadernya di depan. 4 orang dia bisa support dari belakang untuk mendorong. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Banyak kepala, banyak ide bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan mentalitas kerja. Karyawan lebih percaya diri nyaman bekerja dalam lingkungan yang suportif. Karena banyak orang, banyak masukan,
ide kita diterima, masukan kita diterima, sehingga lahirlah ide-ide yang baru. Nanti ini akan berhubungan dengan kreativitas. Ada di training Pak Gio. Nah, ada jenis-jenis teamwork. Secara garis besar kita ada 6. Tim formal, tim yang dibentuk perusahaan seperti tim HR, tim finance, tim marketing. Banyak sekali tim yang dibentuk dari perusahaan tersebut. Tim formalnya, di atasnya ada kepala departemen, kalau kepala departemennya. Atau yang kedua, tim vertikal. Tim yang terdiri dari manajer dan bawahannya dalam satu divisi. Jadi lebih kecil lagi. Di dalam tim formal ada tim vertikal. Kalau di kami di ARB ada Pak Gideon, turun ke Bu Tere, ke Bu Eva, lalu ke Bu Rati, lalu ke saya, Pak Rifki. Itu tim yang lebih kecil lagi daripada tim yang dibentuk oleh perusahaan. Kalau tim HR dia secara garis besarnya. Jadi pekerjaan yang di awal banyak kita turunkan lagi. Tim HR lalu diturunkan menjadi sub yang lebih kecil lagi sehingga mudah untuk mengerjakannya. Yang ketiga ada tim horizontal, tim yang dari berbagai departemen dengan level yang setara seperti tim proyek lintas divisi, sama seperti kemarin ketika kita sedang ada RJK. Berbagai departemen kita kumpulkan menjadi satu untuk tujuan mensukseskan RJK pada tanggal 20 kemarin. Banyak departemen-departemen di situ yang kita berkumpul jadi satu untuk mensukseskan RJK. Karena ini masuknya ke tim horizontal. Tim dengan tugas khusus, tim sementara yang dibentuk untuk menangani proyek-proyek tertentu, seperti tim event organizer atau untuk acara perusahaan. Yang lebih kecil lagi, namun dengan tugas-tugas yang lebih spesifik atau tugas-tugas khusus. Tim mandiri dan tim pemecah masalah. Nah, ini yang sering teman-teman di lapangan hadapi. Ada beberapa tim kita yang dibentuk untuk mencari solusi atas permasalahan di perusahaan. Atau contoh kecilnya gini, yang sering terjadi adalah helm hilang. Banyak beberapa tim saja di situ yang dilibatkan untuk menangani kasus tersebut. Jadi lebih kecil lagi, tapi tujuannya sama. Ini adalah jenis teamwork. Tujuannya sama, hanya prosesnya saja yang lebih kecil lagi. Sehingga hal-hal kecil ini nanti kita akan linkkan ke atas sesuai dengan visi-misi perusahaan kita. Itu adalah jenis-jenis teamwork. Lalu ada ciri-ciri tim yang efektif. Tadi kita berbicara teamwork, di dalam teamwork ada berbagai tim. Lalu apa sih ciri-cirinya tim yang bagus, tim yang efektif? Yang pertama, tujuannya sama. Semua anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai. Tim yang bagus, dia tahu hari ini kita mau ngapain, tahun depan kita mau ngapain, bulan besok kita mau ngapain. Kita punya tujuan yang pasti. Nggak ada lagi tujuan yang yang penting saya masuk, saya ngumpul sama teman-teman, ada kerjaan-kerjain, nggak ada kerjaan ya sudahlah. Tidak ada yang seperti itu. Kita punya visi yang sama, kita punya pemikiran yang sama meskipun dengan cara nanti yang berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda. Antusiasmenya tinggi, tim bekerja dengan semangat, dengan suasana yang positif. Setiap hari teman-teman datang, teman-teman grooming, pakai baju rapi. Artinya teman-teman di situ menunjukkan sikap yang positif. Yang ketiga, ketika ada konflik dapat diselesaikan dengan baik. Itu ciri-ciri tim efektif yang ketiga. Ketika ada permasalahan, teman-teman bicarakan permasalahan tersebut agar permasalahan cepat selesai, diselesaikan dengan hal yang baik. Gak ada lagi nanti yang diem-dieman berujung dengan story di WA. Gak ada kan yang seperti itu. Jadi ketika ada masalah ya lebih baik sampaikan. Ketika ada kendala lebih baik utarakan saja. Agar jangan sampai dipendem, lama-lama jadi saling diem-dieman yang berujung saling sindir di WA. Terus gimana kan? Gak ada lah ya.
nggak ada seperti itu. Ada Ada. sesawaan pelakunya. Nggak boleh ada yang seperti itu. Ketika ada masalah, sampaikan. Agar masalah tersebut nggak berlarut-larut. Nggak ada yang diem-dieman berujung dengan scrolling di WA, scrolling di TikTok, merasa paling tersakiti. Nggak ada yang seperti itu. Keahliannya dia beragam. Semua anggota diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Selalu diberikan evaluasi. Setelah teman-teman ingin mencapai target, evaluasi kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu teman-teman harus mendapatkan evaluasi itu agar kekurangan kita segera dapat kita perbaiki. Sudah tahu banyak kekurangan, tapi nggak mau dievaluasi, nggak mau dinasehati, sehingga banyak teman-teman yang merasa menjauhi karena dia tidak sevisi atau mempunyai visi misi yang sama seperti kita. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman dari materi training singkat hari ini? Kita sampai jam berapa? Bapak ini sampai jam berapa? 12. 22. Betul. Waktu kita. Ada yang mau ditanyakan dari training, refresh training lah ya, karena training ini sudah dilakukan berulang-ulang. Ada yang ditanyakan dari definisi training atau dari tujuan kita training report hari ini?